Apa bahasan kita pada waktu yang sedikit ini? Bahasan kita kembali kita kepada tauhid lagi. Apa tauhid dasar itu? Jangan sekutukan Allah. Kalau dia tidak lagi mensekutukan Allah, tentu ujungnya ia akan memilih Allah. Kalau Allah sudah menjadi pilihan, maka ia akan memilih hidup bersama Allah. Kajian malam ini itulah temanya, memilih hidup bersama Allah. Karena salam itu adalah doa. Tinggal ada persoalannya sedikit. Benarkah kita mendoakan orang yang mengucapkan salam itu? Benar tidak? Kadang-kadang kan tidak didoakannya, nggak benar dalam hatinya. Jadi kalau kita mengucapkan salam, maka doa betul-betul kita doakan si fulan agar ia selamat. Ya Allah, beri ia selamat. Islam itu memang agama selamat ya. Jumpa saja doakan orang, baru jumpa doakan orang. Assalamualaikum, dibalas waalaikumsalam, sama-sama selamat. Mati kau, tidak gitu kan? Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyan wa'dah. Yang kami hormati, yang kami cintai, para jamaah semuanya sudah datang ke Pasir Pengerayan. Ini Tuan Guru Hakim namanya Pasir juga. Kalau Tuan Guru Hakim Malaysia namanya Pasir Besar. Kalau ini namanya Pasir Pengerayan. Mungkin dekat-dekat juga orang-orang Pasir Besar itu dengan Pasir Pengerayan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul, membangun ukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan. Kita sama-sama bersaudara. Kalau nanti apa gunanya pertemuan ini? Kalau nanti kita tersesat di Malaysia, tinggal telepon Maulana Muhlishin. Tuan, saya lagi di Malaysia, tak tahu saya jalan ini. Tak belok kiri, tak belok kanan. Telepon dia. Kalau kita ke Aceh, telepon Saifullah, Guru Saifullah. Jadi ukhuwah itu penting. Ini yang kita bangun hari ini. Untuk apa ini kita bangun? Kita punya keturunan, kita punya anak. Jadi agar apa kita berkumpul? Agar kita saling mengenal. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, ini rombongan pengurus majelis mulia. Tadi ada Tuan Guru Syarif Rahmatullah, Tuan Guru Iskandar, Tuan Guru Hasan, ada Tuan Guru Zulfikar namanya, Zulfikar, ada Tuan Guru Hambali, Tuan Guru Taufik, ada Tuan Guru Ridwan, Tuan Guru besar yang tadi sudah tampil, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terkhusus seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tak punya banyak waktu, jadi mungkin tausiah kita tak lama, karena ada acara-acara lain setelah ini, yaitu acara rapat akbar. Walaupun sebentar, karena jam 1 ada bai'ah akbar juga.
Jadi acaranya super padat. Tapi mudah-mudahan walaupun demikian dapat dijalani dengan baik. Saudara-saudara, para jamaah, para tuan guru, para guru Maulana Khatib Siti yang jauh-jauh datang, mudah-mudahan jangan sampai ada yang kelaparan. Panitia tadi sudah sampaikan, walaupun makannya segitu, tapi mudah-mudahan karena Allah jadi nikmat. Apa Pak bahasan kita pada waktu yang sedikit ini? Bahasan kita kembali kepada tauhid lagi. Apa tauhid dasar itu? Jangan sekutukan Allah. Kalau dia tidak lagi mensekutukan Allah, tentu ujungnya ia akan memilih Allah. Kalau Allah sudah menjadi pilihan, maka ia akan memilih hidup bersama Allah. Kajian malam ini itulah temanya, memilih hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah itu menjadi pilihan. Tinggal nanti kita bahas sedikit bagaimana caranya hidup bersama Allah itu. Kenapa menjadi pilihan kita? Kita baca dalam doa iftitah. Doa iftitah itu tak main-main. Kita saja yang buatnya main-main. Bacanya tak betul, bacanya tak tidak. Apa kata Allah dalam surat apa? Iftitah surah Al-An'am. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini maknanya besar loh, tapi kita saja yang membuatnya kecil. Sesungguhnya inna sholati, katakan, disuruh katakan. Kalau ayatnya suruhnya katakan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suruh katakan. Apa yang ada di dalamnya? Sholatku, ibadahku, hidupku. Hidup inilah jadi persoalannya. Kalau sudah mati, itu sudah. Kalau sudah mati gimana? Habis persoalan kan? Kalau hidup bagaimana? Banyak persoalan. Jadi hidup, kita sudah mengatakan, sudah berjanji dalam sholat kita, ya Allah, aku ni sholat, aku ni ibadah, aku ni hidup hanya untuk Engkau ya Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak untuk Allah, berarti dia pembohong. Kok kecil suaranya? Pembohong. Yang mana yang hidup untuk Allah? Ini baru kita bahas agak sedikit. Yang hidup bersama Allah itu siapa orangnya? Tadi dibahas taklim, makanya tak lama kan? Yang berjuang membesarkan agama Allah, yang mengurus umat, yang membela Allah, mengurusi anak yatim, memberi makan fakir miskin. Tuan Guru Syarif tambahannya, yang menolong para janda, kata dia. Itu hadis itu, jangan ketawa. Iya. Kata Allah dalam hadis riwayatkan oleh Muslim, kata Rasul, barang siapa yang menolong para janda, itu hadis ini saya bacakan Guru Syarif, menolong, mengurusi fakir miskin sama dengan berjihad di jalan Allah. Itu dia. Jadi orang yang hidupnya untuk Allah, tentu ia akan mengurusi anak yatim, mengurusi fakir miskin, ngajak orang taat, tidak mensekutukan Allah. Ini hasilnya dia, hasil dari ia hidup bersama
bersama Allah. Tapi bagaimana caranya hidup bersama Allah? Ini yang menjadi persoalan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Untuk bisa hidup bersama Allah itu syaratnya apa? Ada syaratnya. Seorang pemuda ingin hidup dengan seorang kekasihnya pakai syarat. Apa syaratnya? Yang pertama yang mesti ia sukai adalah perkataannya. Iya tidak? Iya tidak? Kamu kok nggak mau tinggal di rumah si Fulan? Nggak tahan saya, munculnya kayak belibis. Perkataannya nggak tahan kita. Jadi syarat untuk hidup bersama itu kita suka dulu dengan perkataan. Kalau untuk hidup bersama Allah tentu suka dulu perkataan Allah. Apa perkataan Allah? Al-Quran. Al-Quran. Tentu suka dulu. Apa buktinya kita suka? Tentu kita hafalkan. Anak kecil saya tadi 3 orang tuh. 3 orang sengaja kita bawa anak kecil saja bisa. Masa ada emak-emak nggak bisa? Kenapa? Tak pernah kita suka, tak pernah kita menyukainya. Itulah bagaimana kita akan menyukai Allah, bagaimana kita akan mengimani Allah. Perkataannya saja kita tak suka. Bagaimana kita suka dengan manusianya, dengan orangnya? Perkataannya saja tak suka kita. Dia menjadi pokok dasar namanya. Pokok dasar. Untuk apa? Untuk bisa hidup bersama Allah. Kalau dia suka dengan perkataan, tentu bisa dia bersama. Tentu mulai malam hari ini sebagian dari tuan guru, mungkin daerah-daerah yang sudah saya kunjungi, termasuk kemarin adalah saya safar ke Sumatera Barat, tempat Tuan Guru Gofur. Sudah disampaikan Al-Hidayah, seluruh jamaah kita harus mulai menghafal Quran. Bukan berarti semuanya sudah para hafal. Semua kita harus mulai menghafal Quran. Kalau benar kita beriman kepada Allah. Para sahabat itu habis Quran, ya kan? Kenapa kok harus dihafal? Karena ia adalah petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah. Alif Lam Mim. Ya ayat Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat kami Al-Quran yang diturunkan dengan hikmah, katanya. Hudan wa rahmatan lil muhsinin allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Sebagai petunjuk jalan bagi orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka? Orang-orang yang mendirikan salat, membayar zakat. Terus apa kata Allah? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi kita pada malam hari ini mulai kita menghafalkannya seayat demi seayat, sedikit saja, gitu. Angsur, karena menjadi bukti bagaimana kita tinggal di rumah seseorang, perkataannya tak suka, kita nggak tahu munculnya,
Orang Malaysia muncul nggak ngomong? Hah? Tahu muncul? Hah? Tahu? Tahu nggak? Muncul? Hah? Lete? Nggak tahu katanya. Kayak murai katanya. Nggak tahan saya. Kamu kenapa nggak suka sama dia? Dia kan cantik tuh, nggak tahan munculnya kayak murai batu katanya. Jadi yang paling pertama itu ya Al-Quran. Al-Quran kita harus belajar menghafalnya. Bukti kita suka. Kok nyanyi wali hafal? Orang Malaysia wali namanya. Kalau udah agak tua sedikit lagunya Roma Irama hafal dia. Kalau ini lagunya ini katanya hafal dia. Kalau itu apa? Jalan berliku itu katanya. Hebat. Pas Al-Quran. Kalau masalah Al-Quran sih agak susah sedikit. Kenapa? Sementara katanya ia beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran. Bagaimana kita akan mengimani Allah, mengimani malaikat, perkataan Allah saja tak suka kita. Jalan untuk sampai kepada Allah itu apa? Al-Quran. Jadi semuanya Pak, mulai sambil belajar. Kita semua di sini ini belajar. Hafalkan satu-satu. Cari surat yang pendek-pendek saja. Jangan 4 kul saja, atau 4 kul. 4 kul lah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu saja. Hafalkan. Kenapa? Di dalamnya ada petunjuk Allah. Kalau sudah hafal, nanti kita jadi ingat. Oh ini kata Allah. Jadi begitu dia. Jadi untuk hidup bersama Allah itu suka dulu perkataannya, kalamnya. Suka dulu. Bagaimana cara menghafalnya? Saya Pak Tuhan katanya, saya coba ngapal Quran itu kok payah kali katanya. Nggak mau masuk katanya. Dapat alif hilang ba, dapat ba hilang alif. Kenapa nggak mau? Berarti apa? Tujuan namanya niat. Yang nama amalu niat, perbaharui niatnya. Berarti niatnya sudah tak kepada Allah. Apa yang kamu tuju itu yang paling mudah mengingatnya. Contohnya orang menuju apa? Sesuatu usahanya, kebun sawitnya. Tahu tuh. Sana saya lihat kebun sawitmu. Sebelah sana dimakan babi. Dia menuju, oh iya. Ingat cepat. Kenapa? Menjadi tujuan. Kenapa susah menghafalkan Al-Quran? Karena tidak menjadi tujuan. Allah tidak lagi menjadi tujuan. Allah tidak lagi di depan. Allah sudah taruh di belakang. Yang taruh di depan apa? Dia membuat dunia yang di depan, Allah ditaruhnya di belakang. Ini persoalannya. Coba renungkan diri kita masing-masing. Kalau memang Allah menjadi tujuan, sama dengan seseorang. Kalau si fulan itu jadi tujuan, dia mau tahu semuanya. Si fulan itu kerjanya di mana? Bapaknya siapa? Mbahnya siapa? Dia punya adik berapa? Kenapa kita tak pengen tahu dengan Allah itu? Pernah tak nanya? Dalam hati nanya tidak? Allah itu kasih sayang itu seperti apa sih? Ya kan? Pernah tak nanya dalam hati? Itu kan tunggu dua. Pernah tak nanya seperti apa sih kasih sayang Allah itu? Sayangnya Allah itu kepada manusia seperti apa sih? Kalau pernah nanya pasti tak mengeluh. Kenapa kau datang susah ngeluhnya? Aku selama berdoa nih susah saja. Bagaimana nih? Semakin tua semakin susah rasaku.
Karena ia tak tahu bagaimana cara Allah itu sayang. Kalau dia tahu bagaimana Allah itu sayang, dia tak akan mengeluh. Kenapa tak ingin tahu kita dengan Allah itu? Karena tak tujuan kita dia. Betul tidak? Kalau yang tujuan kita beli sepeda motor, tanya itu minyaknya irit enggak? Tadi tanya. Kalau orang Indonesia namanya besikal. Besikal lah. Ya kan? Besikal namanya. Kalau kita sih namanya sepeda motor. Beli sepeda motor, kan gitu. Jadi tujuan, pengen tahu minyaknya irit enggak? Kita pengen tahu. Masa Allah jadi tujuan? Katanya menuju kepada Allah, Allahu Akbar. Allah tak pengen tahu. Berarti nggak benar tujuannya. Tanda orang menuju Allah, tanda orang menuju sesuatu, dia pengen tahu. Dia pengen tahu Allah itu sayangnya seperti apa sih? Gitu dia. Kalau dia tahu, dia tidak ngeluh. Kalau udah tahu kita sayang orang tua kita kepada kita tak mau ngumpat lagi, kita tak mengeluh lagi. Sepuluh menit lagi. Tidak mengumpat lagi karena kita tahu seperti apa sayangnya orang tua kita kepada kita. Jadi sayang itu bukan semuanya mesti diberi. Nah kan tuh. Kadang-kadang sayang itu kadang-kala ada, kadang-kala diberi. Ada kadang-kala ditahan. Ini abangnya dibeliin sepeda motor, besikal. Ini adiknya tak dibeliin karena adiknya masih kelas 6 SD. Tak dibeliin, tanda sayang tidak? Sayang tidak? Yang dibeliin, sayang tidak? Sayang. Jadi kadang-kadang diberi, kadang-kadang ditahan. Kadang-kadang dibuat disakiti, kadang-kadang disenangi. Jadi segala yang menyakitkan diri kita itu juga tanda Allah sayang. Ayub sakit, dia tak ngeluh, karena dia tahu Allah lagi sayang. Jadi sayangnya Allah itu apa tujuannya? Agar ia selamat besok, agar ia selamat mengarungi dunia ini, selamat sampai kepada Allah. Kapan? Di akhirat nanti. Seperti itulah sayang. Jadi kalau kita diuji, diberi kita susah, itu Allah sayang. Diberi kita senang, sayang juga namanya. Tapi senang saja terus, celaka. Tahu celaka? Celaka, seorang anak dikasih senang apa maunya dikasih terus, nggak jadi apa, jadi setan. Makanya banyak anak orang kaya dikasih kesenangan semua jadi apa? Ayo. Ya kan? Justru yang banyak berhasil ya yang susah. Sama Sa'labah tuh. Sa'labah. Kadang-kadang kita kan pengen juga jadi Sa'labah. Ada yang kadang-kadang pengen jadi Sa'labah. Sa'labah tuh minta senang terus. Apa jadinya? Jadi celaka. Ya jauh dari Allah. Jadi apa gunanya? Senang dan susah, lapang sempit, suka duka yang datang silih berganti. Ini penyakit namanya. Penyakit yang menghijab kita sehingga kita tak pernah bisa memilih hidup bersama Allah itu. Ini yang hijabnya ini, penyakitnya ini, kutunya ini, virusnya ini. Dua hal yang datang kepada kita. Karena ini adalah kehidupan soalnya. Dalam hidup itu yang itu datang silih berganti. Iya kan? Suka duka, kadang-kadang nangis, kadang-kadang ketawa. Tapi kalau ketawa terus gila. Ya kan? Ada yang nangis terus, gila juga. Ada orang gila nangis terus, ada enggak? Ada enggak? Siapa yang mau nangis terus?
Jadi seperti itulah keadaan yang datang silih berganti. Kadang susah, kadang senang, kadang lapang, kadang sempit, kadang mulia, kadang hina. Bahkan lebih ekstrim lagi para nabi, Allah menyakitinya. Lebih ekstrim lagi. Kalau kita belum disakiti sama Allah, dipencet sikit saja sudah nangis. Kayak anak kecil, pencet sikit nangisnya Nabi sampai ke langit. Allah, pada sikit-sikit ya. Para nabi disakiti sama Allah, disakiti agar lurus dia kepada Allah. Seperti itulah sayang itu. Jadi dua hal ini adalah cara Allah mendidik manusia itu agar lurus kepada Allah. Karena kita ini tak ada yang tak punya salah. Fitrah manusia itu salah. Dia harus dididik, diajari. Bagaimana cara mengajarinya? Didatangkanlah oleh Allah dua hal yang datang silih berganti. Untuk apa? Mengajari kita agar lurus kepada Allah. Kalau sudah lurus, gampang memilih Allah. Kalau sudah lurus, gampang suka dengan perkataan Allah, gampang suka dengan hidup bersama Allah. Dia bisa hidup bersama Allah. Kenapa hari ini susahnya untuk hidup bersama Allah? Karena ada hal yang merusak kita di jalan, tengah jalan ada yang merusak kita. Apa yang merusak? Namanya hal. Kaya, miskin, susah, senang, dua hal ini datang silih berganti. Disakiti gitu. Jadi kadang-kadang disakiti itu cara menyelamatkannya. Tak dikasih sikit pun. Menangis nih anak, tak dikasih. Tidak, kata bapak. Belikanlah ya. Tidak, kata dia. Malah dimarahi namanya. Tapi untuk apa? Untuk kebaikan, untuk keselamatan dia. Jadi sayang itu seperti itu ya. Saudara-saudara jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menuju yang lain, pengen senang saja itu, berarti dia pengen sesat berarti. Kalau ada orang pengen senang saja, berarti ingin sesat. Contohnya siapa? Salabah berbahaya. Ditanya sama Rasul, mana Salabah? Dia sibuk dengan senapangnya. Senapang kambing ya. Itu Salabah model baru kali ya. Mana Salabah? Dia sibuk dengan proyeknya. Gitu. Jadi apa? Kalau hanya minta senang saja berarti kita tersesat. Bagus kita hari ini kadang duka, kadang suka, kadang sakit, kadang sehat gitu. Kadang hati tersakiti gitu. Agar apa? Agar tauhidnya lurus. Jadi makanya suka dan duka itu sama ya. Apa? Kenapa sama? Kenapa suka dan duka itu sama? Dua hal yang datang silih berganti itu kenapa sama? Kok bisa pula sama? Apanya yang sama? Isinya pengajaran kan sama tuh. Sama-sama ilmu, sama-sama pendidikan isinya. Satu mendidiknya dikasih, satu tak diberi. Satu dijewer, satu dielus gitu. Kalau perempuan bagaimana cara mendidiknya? Jadi sakiti. Itu dia. Disakiti, kalau tidak akan lurus. Siapa Tuhannya? Suaminya. Mana takut hilang suaminya pada hilang Tuhan. Coba tanya nanti istrinya pulang tanya ya. Takut dia hilang kita itu. Cara mendidiknya seperti apa? Biar lurus kemana? Sakiti namanya. Tapi tengok-tengok dulu, kalau pingsan jangan gitu. Perempuan paling tak suka disakiti. Kenapa? Paling tak suka karena sifat manusia itu paling tak suka ke yang sebelah itu susah, sempit, apalagi duka,
tersakiti, nggak susah, nggak mau manusia. Maunya apa? Mulia, kaya, banyak harta, apa lagi? Senang, mau surga. Kayak setan tuh gak gitu. Iya, setan tuh tahu nggak? Dia bebas nggak setan? Bebas tidak? Banyak siapa yang mau jadi setan? Banyak maunya jadi setan. Setan tuh bebas, dia senang, iya nggak? Nggak pakai sholat, nggak pakai apa-apa. Ya Allah, hari ini katanya, kan perjanjian dulu tuh. Perjanjian waktu dengan Adam, dia janji, ya Allah, kata dia, bebaskan aku, izinkan aku menggoda anak keturunan nih Adam nih. Kabulkan doaku. Kalau udah kabul doa, senang tidak? Senang. Setan tuh senang. Tidak ada aturan namanya. Tidak ada aturan itu senang. Jadi kalau kita mau senang, mau kenyang, mau menang, berarti sama dengan kalau setan masuk apa? Masuk neraka. Siapa mau jadi kawannya? Siapa mau jadi setan? Mau senang, mau menang, mau kenyang, mau enak namanya. Setan itu seperti itu dia. Siapa mau? Jadi coba renungkan diri. Saya tahu nih merenung semua nih. Berarti selama ini jadi setan setengah hari, jadi orang setengah hari. Saya bilang gitu. Jadi itulah yang gunanya didatangkan Allah dua perkara ini, agar kita tak jadi setan. Setan akan mengajak untuk senang lagi. Kamu datang banyak zikir ini katanya, bahkan kepada yang baik pun dirusak kita. Tak benar tuh majelis, semakin kamu taat semakin susah. Setan diajaknya senang. Kenapa? Setan tuh di mana dia berdiri? Setan itu berdiri pada kesenangan, pada kemuliaan, pada kaya. Di situ dia berdiri. Tidak berdiri dia dalam susah. Susah goda orang susah. Gimana cara goda orang susah? Susah, payah. Iya kan? Kamu mau nggak saya bikin tambah susah? Payah. Iya kan? Saya tetap berdiri di sebelah yang sini. Susah, sakit, tidak berdiri di situ dia. Kalau dia berdiri di situ, bukan berdiri, bisikin. Kamu ke dukun saya, kalau dukun itu cepat nyehatkan orang, katanya, agar sehat gitu. Dia berdiri di yang enak-enak. Jadi kalau hati kita cenderung berdiri kepada yang enak-enak, berarti sama dengan saya. Sudah berapa lama jadi? Coba renungi diri. Makanya apa? Para nabi disakiti sama Allah. Disakiti. Nabi loh. Kalau kita bukan nabi, nabi rong namanya. Orang Mandiling nabi juga, nabi rong namanya. Nabi rong itu apa? Hitam gitu dia. Jadi disakiti. Ayub disakiti, Musa disakiti sama Allah, baru lahir dihanyutkan. Coba bayangkan, siapa bisa lakoninya? Baru lahir lagi dihanyutkan. Sungai Nil. Para nabi disakiti, apa gunanya? Agar lurus. Jadi kalau perjuangan kita hari ini untuk membesarkan agama Allah ini tersakiti kita, itu tanda Allah bersama kita. Allahu Akbar. Seperti itu dia. Jangan menangis, tersenyumlah. Allah sedang bersama kita. Yang kita takutnya, kita tak lagi bersama Allah. Kita sudah berdiri pada kesenangan, kemuliaan. Itu yang kita takutkan. Ini Tuan Guru sudah berdiri pada kemuliaan, dia berdiri pada kesenangan. Maka di saya berdiri pada kesenangannya, berdiri pada kemuliaannya, pada kekayaannya, pada banyak anaknya, pada cantik istrinya. Ia sudah bersama syaitan. Iya kan?
Beruntung kita hari ini. Makanya apabila kita sudah mulai taat, Allah mulai datangkan dua perkara. Dalam senang, dalam sempit, datang senang sedikit. Faiza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah. Dalam susah ada kesenangan. Seperti itulah kita. Jangan minta kalau bisa ya Allah, aku kan ini sudah berjuang ya Allah. Sudah 5 kewajibanku buat nih. Kan gitu. Masa saya dikasih susah juga terus ya kan gitu. Dongkol dalam hati. Dia tidak tahu sayangnya Allah tuh sangkanya hanya pemberian saja. Tidak menahan juga bentuk dari sayang. Menyakiti juga bentuk dari sayang. Gitu dia. Kita masih beruntung hari ini, mata masih ada nih. Wah, gitu deh. Ada orang tak punya mata. Mata masih ada. Tangan gitu. Ada orang sudah jatuh tertimpa tangga, terpegang pula apa? Ayam gitu. Ada seperti itu. Kita tidak, karena kita yang berjalan kasih susah sedikit, kasih senang sedikit, kasih susah sedikit, kasih senang sedikit. Makanya untuk berdiri pada kesusahan ini yang susah nyari orangnya. Kalau Rasul itu dia minta susah, wah luar biasa. Kalau manusia akhir zaman dia minta senang. Kalau orang minta senang minta apa deh? Orang yang minta senang tadi minta jadi apa deh? Minta jadi apa? Nah, itu dia. Tidak tahu. Tidak tahu kan? Jangan itu lagi. Makanya mana salah banget. Dia sibuk dengan senapang. Tidak, ini bercanda aja. Ada jemaah kita kalau ada yang mau beli senapang sama dia boleh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti itulah yang menjadi penyakit hati. Hilangkan dia, hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Aqimus shalah. Tanya datang ke hadapan Allah. Ya Allah, bukannya jangan ikuti apa yang dibisikkan setan. Ya Allah, sesungguhnya kalau ini pengajaranmu, aku setuju ya Allah. Buatlah aku kuat menjalani. Ini enggak nangis. Oh, kayak kucing. Enggak seperti itu, nangis boleh, tapi sedikit saja. Jangan beratap. Menangisnya bukan karena Allah, karena tersakiti. Itu yang tak benar. Allah sedang meluruskan, kok menangis? Aku mau engkau selamat, kok kamu menangis? Begitu tak maunya engkau selamat. Bodohnya. Kan bodoh namanya itu. Kita mau dia selamat, dia nangis tak mau selamat. Kan bodoh lah. Bodoh. Banyak orang bodoh itu banyak. Kita jangan lagi jadi yang begituan. Datang kepada Allah, dirikan sholat. Tanya dengan Allah, apa maksudmu ya Allah sehingga kau berikan ini? Karena ini dalam hatimu ini, kata Allah. Ini suamimu kau udah buat Tuhan nih, ya, gitu. Kau takut sama suamimu, takut dia pergi, takut dia mati daripada aku, sehingga kau kusakiti. Kata siapa? Kata Allah. Baru kita sadar. Aku ingin engkau selamat, engkau akan mati, tidak hidup selamanya. Ada nggak yang hidup selamanya di sini? Kalaupun ada, takut kita kalau perempuan jadi lampir, kalau laki-laki jadi jadi genderuwo apa? Nggak mau, orang takut orang. Allah tuh maha adilnya. Sehingga apa? Ketika kita tahu Allah pengen menyelamatkan kita, ya hati jadi lapang. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menjalani semuanya. Aku ingin selamat akhiratku ya Allah. Kenapa? Besok semuanya akan ditanya oleh Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Tak ada satu pun yang tidak ditanya. Apa kata Allah?
ma'una maliyah, mana harta kekayaanmu yang kau banggakan dulu, mana? Nggak ada lagi, udah habis. Dunia dah kiamat, dah pada hangus semua, nggak ada lagi. Ya kan? Alaku anni sultaniyah, katanya. Kekayaanmu, hartamu, jabatanmu, kemuliaan yang kau pertaruhkan dulu, kau sok dulu nih, katanya. Kalau orang sok namanya tahu. Sok tahu tidak? Kalau orang Indonesia tahu, kalau orang Malaysia tidak tahu ya apa sok. Sok sendiri kata Guru Hakim. Sok hanya orang Arabi gitu. Hah? Ongeh namanya. Wah, engkau yang bersepan naung nih, domang ya. Itu orang awak. Ongeh itu orang muncul. Ya kan? Olaku anni sultaniyah, mana jabatanmu, kemuliaanmu yang kau sokkan dulu itu mana? Uzu fa'ullu summal jahim sallu. Kata Allah, ikat kepalanya itu, ikat. Rantai kepalanya, rantai kakinya, ikat dia. Tak ada lagi. Yang kau sokkan dulu jabatanmu mana, pangkatmu, gelarmu. Ini MPD, ini dulu nih kan. MPD itu mana gitu. Oh, mana tak ada. Maka kita seperti ini, kenapa kita biasa saja. Mungkin kalau tuan-tuan sampai ini, kalau perlu saya tak usah ngotot, nggak apa-apa. Nggak disalam saya juga nggak apa-apa. Gitu. Rasul nggak seperti itu, nggak perlu. Kenapa? Bahaya, setan berdiri dengan kita. Jadi inilah yang menjadi penyebab kita tak bisa memilih Allah itu. Penyebab kita nggak bisa suka dengan perkataan Allah itu. Kenapa? Yang datang dua perkara ini cenderungnya kita berdiri bersama syaitan. Kita ingin senang, kita ingin kenyang, kita ingin menang, semua yang enak-enak saja. Siapa yang suka dengan yang enak-enak, berarti dia berdiri bersama syaitan. Kalau sudah seperti itu, syaitan sebagai teman karibnya. Dia berkawan sama syaitan. Jadi kalau sudah setan teman karibnya, ya bahaya lah. Makanya kita hari ini kita belajar. Mati, apa yang harus kita perbaiki? Perbaiki zikirnya lagi. Kalau di zikirnya, kalau dulu pertama masuk rajin 300 kalau zikir. Kalau sekarang 3 juga, jadi 3 saja. Itu tuh bacaannya pun tidak benar lagi. Kalau dulu astagfirullahaladzim sambil nangis dia, minta ampun ya Allah, ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Sekarang itu saja. Kebanyakan juga. Maka kita perbaharui lagi, kita perbaiki iman kita perbaharui namanya. Untuk apa? Agar kita lebih baik, zikirnya dipanjang lagi. Terus apa? Sholatnya. Minta kepada Allah, datang masalah, datang sesuatu, datang senang. Tanya juga, ini senang nih jangan ikat leher saya, ini kan gitu. Tanya juga. Kalau orang datang senang, orang awam gak pernah nanya deh. Dikasih, makasih ya, gitu dia. Seharusnya ini buat apa, gitu. Ada pertanyaan sedikit, kenapa sih? Artinya datang senang, sabar dulu, jangan ketawa, ntar bom. Bungkusannya kayak bungkusan emas, tapi isinya bom. Kan bahaya. Kalau datang susah, tanamkan. Kita suka namanya. Allah sedang mendidik saya. Yang kita suka itu kan susahnya, tapi cara Allah mendidik kita. Jadi susah, senang, dua hal yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Itu cara Allah mendidik kita, itu pengajarannya Allah agar kita lurus, jangan menangis terus jadi gila atau ketawa terus sama jadi gila juga.
Agar apa? Agar kita bisa memilih Allah, agar kita bisa menyukai perkataannya. Apa tandanya? Bertambah amalan. Jadi Ar-Rahman Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu satu dihafalnya. Tanya istrimu, bisa enggak? Wanita akhir zaman, dia sibuk menghafal juga. Tahu enggak apa yang dihafal? Hah? Begini. Enggak. Apa salahnya? Nggak apa-apa lah, sesekali nggak apa-apa gitu kan. Nah, perempuan akhir zaman dia sibuk menghafal juga, tapi tidak menghafal Al-Quran lagi. Menghafal nih suami saya, ini kalau jalan ke sana mau kemana nih? Gitu ya. Ini kalau jalannya ke sini, ini apa kerjanya nih? Gitu. Kenapa nggak disibukkan urusan Allah? Habis masak sambil ngaji. Bagus itu. Sambil masak sambil ngaji. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bersama kau nak berjoget, kau nak masak seperti ini. Sudah suruh joget juga suruh joget. Itu yang mau kita rubah namanya. Kalau kita benar beriman, itu rukun iman loh. Percaya kepada Al-Quran itu rukun iman tidak? Berarti kalau ada orang tak suka dengan Al-Quran, berarti dia tak hilang satu rukun imannya kan? Kalau yang satu ini hilang, berarti Allah juga hilang. Kalau Allah hilang, malaikat hilang. Semua ini sayangi Allah, hilang semua, berarti hilang rukun imannya. Berarti kalau rukun iman sudah hilang, berarti berganti Tuhan dalamnya. Berganti ilahnya, berganti Tuhan lain selain Allah berganti dalam hati. Ini sedikit lagi. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kerja senang tidak? Enggak senang. Tapi bagaimana caranya? Berjamaah agar saling mendoakan. Kalau tidak berjamaah, enggak ada orang tukang doakan. Istri kita belum tentu itu. Kenapa? Dia sibuk apa? Menghafal ini kalau ke sana, ini kemana nih kan gitu ya. Mudah-mudahan istri jamaah ini semua sudah bisa menerima apa yang menjadi kehendak Allah itu. Iya kan? Seperti itu dia. Kok aminnya sedikit, bapak-bapak, ibu-ibu kok nak diaminkan? Jadi apa? Kenapa kita ingin lurus? Kalau bisa kita sama-sama nih masuk surga, ngumpul lagi, makan lagi sama-sama, kan enak nih. Ya kan, kalau sendiri juga masuk surga nggak enak. Sendiri di taman bunga itu nggak enak. Kata orang, ngapain sih itu sendiri di taman bunga begini ya dah. Makanya Allah membangkitkan manusia, memasukkan ke dalam surga berkelompok-kelompok. Tidak sendiri-sendiri, asiknya rame-rame kata. Kalau sendiri nggak enak. Itulah makanya kita hari ini membangun ukhuwah pada malam hari ini, agar kita saling mengenal. Tanya saudara, tuan dari mana tuan? Mana tahu kan gitu, tuan dari mana tuan? Kemanapun kita ada saudara kita. Kuat tak ikatan saudara seiman itu? Kuat, sangat kuat. Nuh alaihissalam pernah komplain dengan Allah waktu banjir besar. Anak sama istrinya nggak mau naik ke kapalnya Nabi Nuh. Dia coba tunggu dulu, jangan berangkat. Anakku masih di luar sama istriku katanya. Apa kata Allah? Tinggalkan ia Nuh. Ia tidak keluargamu. Ia tidak saudaramu. Seperti itu dia. Berarti yang kuat itu apa? Saudara seiman yang senantiasa menasihati kita, saling menasihati, saling mendoakan. Nuh sendiri istrinya sama anaknya kanan namanya. Tinggalkan ia Nuh. Ia tidak saudaramu, ia tidak keluargamu. Berangkat kapal, tenggelamlah istrinya itu. Merana lah. Habis cerita kan.
Orang Batak ya habis cerita. Saudara-saudara rahmati Allah, dari janjinya setengah jam udah lebih 20 menit nih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ingat, Allah tujuan, Allah itu sayang, tetap memberikan dua hal. Tanda Allah sayang. Tentu apa? Sukai belajar hari ini. Kita sama-sama belajar. Kita mulai hafalkan Al-Quran. Terkhusus juga tentu untuk para tuan guru rahmatullah, tentu harus memang ekstra dia menghafalnya. Para tuan guru hidayatullah gitu. Masa kalah. Nah, anda sudah hafal apa? An-Naba yang dibaca para qawaid. Namanya tasa'alun. Bapak baca Pak? Nah, bisa saya Pak? Malu. Agar apa? Agar kita bisa hidup bersama Allah. Kalau sudah hidup bersama Allah, besok dia tidak akan ditanya. Yang ditanya yang tinggal dengan orang lain atau tinggal di mana, yang sudah bersama Allah tak ditanya, ya kan? Dan tinggal sama kita ditanya, kau tinggal di mana? Kita tak tanya lagi. Ya, itu yang dikatakan Allah, orang menerima kitab dari sebelah kan? Ia hidup bersama Allah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaku luha umurahu kitabiyah. Ini zanantu lakin hisabiyah bahwa fisatir radiyah fi jannatin aliyah. Dia tidak ditanya. Yang ditanya itu yang hidup dengan yang lain. Ditanya kau dari mana? Tinggal kau di mana? Yang terima kitab dari sebelah kiri ditanya dia. Jadi kita mudah-mudahan kita tidak mau yang menerima kitab dari sebelah kiri itu. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin fil akhirin. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Ghaffar. Ampunilah kami ya Allah. Ampuni kezaliman kami ya Allah. Ampuni kekurangan kami wahai ya Allah. Ampuni keinginan hati kami, hanya ingin senang ya Allah, hanya ingin mulia ya Allah. Ampuni ketidaktahuan kami wahai ya Allah. Ya Allah ya Malik ya Kudus, yang menguasai segala-galanya ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Beri kami kekuatan untuk berjuang di jalan-Mu ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Berilah kami rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ampunilah keluarga kami wahai ya Allah. Ampuni ibu bapak kami wahai ya Allah. Ampuni ke seluruh adik-adik kami wahai ya Allah. Sahabat-sahabat kami wahai ya Allah. Saudara-saudara kami wahai ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam ukhuwah ini ya Allah. Satukanlah hati kami wahai ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami wahai ya Allah dalam ukhuwah ini ya Allah, agar kami saling mendoakan wahai ya Allah, saling mengingatkan wahai ya Allah, saling berkasih sayang wahai ya Allah, untuk membela agama-Mu wahai ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rabb, ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami wahai ya Allah. Tolonglah kami wahai ya Rahman. Kalau tidak Engkau tolong kami akan merugi wahai ya Allah. Kalau tidak Engkau tunjuki kami akan tersesat wahai ya Allah. Maka tunjukilah kami wahai ya Allah, agar kami tidak tersesat wahai ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang terdahulu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang akan datang wahai ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami tidak ketahui wahai ya Allah. Engkau Zat Maha Pengampun.
ampun ya Allah. Terimalah kami hidup bersamamu wahai Allah. Hanya bersamamu orang bersamamu yang akan selamat wahai Allah. Selamatkanlah kami wahai Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.